43. Sedangkan perintah militer tak tergoyahkan. Kondisi ayah angkat agak parah. Rafa harus membawa Adril pergi. Nggak mau, seru Adril. Adril malas beromong kosong dengan orang awam. Dia keluar dan pergi. Berhenti kamu, seru Rafa. Adril begitu tidak memberi muka. Itu langsung membuat Rafa marah. Dia tiba-tiba meluncurkan cakar ke arah Adril. Namun, Adril malah mengerutkan kening. Meskipun Rafa memiliki luka di tubuhnya, dia juga mampu menunjukkan kekuatan setengah master puncak. Tidak begitu mudah untuk dihadapi. Adril hendak menyerang, tetapi melihat cakar Rafa yang memancarkan energi dingin, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, "Kamu juga terkena racun dingin. Tapi gejalanya masih cukup ringan. Itu juga cukup untuk mengalahkanmu," seru Rafa. Rafa sangat meremehkan dan terus menyerang Adril. Rafa sangat percaya diri, karena ini adalah keterampilan bela diri yang diperoleh dari pertarungan di medan perang, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mahaguru biasa. Namun, Adril malah tidak meluncurkan serangan. Dia hanya menghindar dengan lincah. Saat dia membuat cakar Rafa meleset, dia juga menamparkan lengan kiri Rafa dan menyebabkan Rafa mundur beberapa langkah. Pantas saja dia begitu gila. Ternyata memang ada sedikit kemampuan, gumam Rafa. Rafa menatap Adril dengan sedikit tegang. Pukulan barusan bukanlah sesuatu yang kuat baginya. Tetapi itu di luar dugaannya. Adril yang merupakan seorang dokter bisa menahan serangan darinya. Aku sarankan, sebaiknya kamu berhenti menyerang. Kalau enggak, akibatnya bisa buruk bagimu. Ujar Adril dengan tenang. Kamulah yang akan berakhir dengan buruk. Barusan aku hanya menggunakan setengah kekuatanku. Kamu sungguh mengira kamu bisa menang dariku? Tanya Rafa. Rafa berteriak keras. Energi sejati di seluruh tubuhnya meledak keluar, menuju ke arah Adril seperti singa yang menyerang kelinci. Dengan kekuatan penuh, dia mengangkat tangan dan mencengkram dengan keras. Untuk sesaat, Yudhistira juga tidak berdaya menghadapi situasi ini. Dia ragu apakah dia harus bertindak atau tidak. Selain itu, jika Yudhistira bertindak dan membantu Adril sekarang, mungkin akan membuat situasi semakin memanas. Tetapi, jika dia tidak membantu, Adril mungkin akan sulit untuk menghadapinya. Bagaimanapun, itu adalah setengah master puncak. Namun, Adril tetap berdiri di tempat, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Tenang dan santai, tanpa sikap bertahan atau menyerang. Dia tidak berbuat apa-apa. Tetapi bagi Rafa, itu dianggap merendahkan dan menghina dirinya, sehingga membuatnya sangat marah. Beraninya menghinaku. Kamu mencari mati. Seru Rafa. Aura membunuh Rafa terungkap. Energi sejatinya berputar dan hendak menyerang. Hasilnya, pada saat berikutnya, wajah Rafa mendadak menjadi kaku. Energi sejati yang menggelegak itu tiba-tiba berhenti. Sementara lengan yang baru saja dipukul oleh Adril, tiba-tiba membentuk lapisan embun beku tipis. Seolah-olah ada lapisan penghalang yang menghentikan peredaran energi sejatinya. Racun dingin kambuh. Sudah kubilang akan berakhir buruk. Sekarang kamu sudah percaya? Tanya Adril sambil mengerutkan bibir. Rafa langsung terkejut dan berseru. Mustahil. Racun dinginnya jelas-jelas sudah ditekan. Tidak mungkin tiba-tiba kambuh. Apakah kamu yang melakukannya? Tanya Rafa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Adril dengan tidak percaya. Lalu dia bergumam. Nggak mungkin. Yudhistira juga menatap Adril dengan tidak percaya. Ini pasti perbuatan Adril. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan? Tepat di tempat yang dipukul oleh Adril muncul embun beku. Hanya saja Yudhistira tidak tahu bagaimana cara Adril melakukannya. Sementara Adril menyahut dengan mengerutkan bibir. Beraninya menyerang seorang dokter sakti. Padahal kamu terkena racun dingin. Entah apa yang kamu pikirkan.